menziarahi atau mendoakan orang yang sudah wafat itu adalah perintah hadis Nabi riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kalau ada orang mengatakan gak usah berselawat, gak usah berkomunikasi, gak usah ziarah kubur, itu tidak sejalan dengan ayat ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Pak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Adinda Anwar Anas serta sejumlah pejabat eselon 1 yang hadir pada kesempatan yang sangat berkah pada malam Jumat, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Lail pada malam ini. Setelah kita 1 tahun ini membahas rahasia-rahasia dan hakikat salat, ya. Dan kita berakhir pada kesempatan ini membahas tentang tasyahud. Kita sudah membahas takbiratul ihram, apa makna syariahnya, makna tarekahnya, dan makna hakikatnya. Apa hikmahnya berdiri, apa hikmahnya ruku, apa hikmah i'tidal, dan apa makna spiritualnya sujud, mengapa 2 kali sujud, apa makna duduk di antara 2 sujud. Dan malam ini kita akan membahas rahasia tasyahud. Jadi setelah kita bangkit dari 2 sujud, lalu kita duduk untuk membaca tasyahud. Tidak ada sujud yang ketiga. Hanya 2 kali sujud menandakan bahwa kita itu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Amitna tasnatain wa ahyaytana tasnatain. Kata Al-Quran, kita itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Sujud yang pertama, lambang kematian. Bangkit dari sujud pertama, lambang kehidupan yang pertama. Sujud yang kedua, kembali ke tanah, lambang kematian yang kedua. Bangkit dari sujud yang kedua, setelah ditiup sangkakala kedua, bangkit kita dan tidak ada sujud, tidak ada kematian lagi. Jadi manusia itu diawali dengan ketiadaan, kematian, lalu disusul kehidupan, dilanjutkan kematian, lalu dibangkitkan kehidupan terakhir, itulah hari akhirat. Tidak ada sujud ketiga, yang ada hanya tasyahud. Kenapa tasyahud ditempatkan pada akhir salat kita, sesudah sujud terakhir? Apa maknanya tasyahud, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita bangkit dari 2 sujud,
Lalu kita duduk untuk membaca tahiyat. Menarik untuk kita kaji apa itu tahiyat. Jadi kita sudah berada pada tahap pensucian. Sudah matang kita. Tasyahud kita membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibat. Baik. Assalamualaikum. Jadi kita sudah bermuajahah dengan yang gaib. Makanya itu kita tidak menggunakan assalamu alaihi. Salam sejahtera untuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi assalamu alaika. Nabi tidak lagi tampil sebagai gaib. Tapi tampil sebagai mukhatab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada mutakallim yang berbicara. Ada mukhatab yang diajak berbicara. Orang kedua. Dan ada ghaib atau orang ketiga. Jadi mutakallim orang pertama. Mukhatab atau mukhatabah orang kedua. Ghaib orang ketiga. Di ujung salat kita tidak mengucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga tidak mengucapkan assalamu alaihi, salam sejahtera atasnya. Tapi assalamu alaika. Seolah-olah Nabi hadir di hadapan kita dan kita bermuajah di situ. Kedekatan terpaut dua hati. Assalamu alaika. Nabi tampil sebagai orang kedua. Bukan lagi orang ketiga. Jadi Rasulullah punya kelebihan. Diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mobile, lebih aktif ketika ia sudah wafat, ketika ia merdeka dari bungkusan jasadnya. Menjadi lebih aktif untuk bisa menyapa umatnya. Kalau masa hidupnya masih memerlukan unta atau masih memerlukan borak, masih perlu jarak. Tapi setelah Rasulullah terpisah dengan jasadnya, maka Rasulullah bisa lebih cepat, bahkan tidak lagi terikat dengan hukum-hukum dimensi waktu dan tempat. Maka itu Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, barang siapa yang berselawat terhadapku seperti tadi kita lakukan selawat ramai-ramai. Barang siapa yang berselawat terhadapku, aku tahu siapa itu orangnya dan aku pasti memberikan syafaat pembelaan. Di hari tidak ada yang mampu memberikan pembelaan selain hanya aku. Di padang mahsyar tidak ada siapapun yang mampu membela siapapun. Dalam hadis panjang disebutkan, ribuan tahun manusia berdiri di padang mahsyar, bentuklah delegasi. Ayo, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita di sini nih enggak tahu nasibnya, surga atau neraka. Dibentuklah delegasi. Siapa yang akan memimpin delegasi ini menghadap kepada Allah? Maka datanglah masyarakat itu menjumpai Nabi Adam. Wahai Adam, engkaulah nenek moyang kami. Datang menghadap kepada Allah. Kapan perhitungan dimulai? Sudah terlalu lama kita di sini. Sampai orang berenang di atas keringatnya di padang mahsyar itu. Apa jawaban Nabi Adam? Saya tidak sanggup menghadap. Saya takut menghadap kepada Allah pada Yaumun Azim, hari yang sangat dahsyat ini.
Kenapa takut menghadap engkau kan nenek moyang kami? Saya pernah berdosa. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati buah khuldi ini. Bukan saja mendekati, tapi aku makan buah khuldi itu. Aku takut menghadap ke hadapan Allah. Lalu delegasi datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, anta Abul Bashar Tsani, engkau adalah bapak kami yang kedua. Jadi Nuh itu disebut Abul Bashar Tsani. Karena semua manusia, makhluk, termasuk binatang, mati semuanya kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Maka itu Nabi Nuh yang naik di perahunya itulah yang beranak pinak. Sampai kita di sini semuanya anak cucunya Nabi Nuh juga. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak sanggup juga menghadap kepada Allah pada hari yang dahsyat ini. Kenapa? Karena saya pernah mendoakan umatku untuk binasa dan binasa betul. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi followernya yang bisa ikut hanya bisa dihitung jari. Frustrasi, ya Allah, hancurkanlah umat yang keras kepala ini. Benar-benar hancur, yang selamat adalah orang-orang yang naik di perahu aku. Kenapa aku tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang berdarah-darah kakinya, tumitnya, dilempar tapi tidak pernah mendoakan umatnya untuk binasa. Aku malu terhadap Rasulullah. Lalu delegasi manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, anta Khalilullah, engkau adalah sahabatnya Allah. Menghadaplah kepada Allah pada hari yang dahsyat ini. Apa nasib kami kalau surga ya surga, neraka ya neraka. Daripada di sini bertahun-tahun kita dikeringkan di bawah matahari yang jaraknya tinggal satu siku. Nabi Ibrahim pun juga mengatakan, saya tidak sanggup untuk mendekat atau menghadap kepada Allah. Kenapa? Antum Khalilullah. Karena saya pernah membohong. Saya pernah berbohong kepada umatku. Paling tidak saya pernah dinilai berbohong. Ketika saya ditanya oleh umatku, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Pada waktu itu, Nabi Ibrahim menghancurkan kompleks berhala. Ratusan berhala dibabat, dihancurkan. Satu-satunya berhala yang disisa, ialah berhala yang paling besar, lalu kapaknya, kampak yang dipakai menghancurkan berhala itu, dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar itu. Lalu aku dicari oleh raja. Masyarakat bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Lalu saya tunjuk, itu berhala yang paling besar, yang kampaknya ada di lehernya. Umatku memahami, yang membantai, yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar itu. Padahal maksud aku, kata Nabi Ibrahim, memang itu berhala yang paling besar. Saya tidak mengatakan dia yang menghancurkan. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Niat aku bahwa aku hanya menunjuk itu berhala yang paling besar yang kampaknya ada di lehernya. Tapi umatku memahami seolah-olah yang menghancurkan berhala itu adalah berhala yang besar itu. Coba, kalau bagi kita itu bukan bohong kan, diplomasi. Itu pun dianggap berbohong. Nah bayangkan kalau kita kebohongannya setiap hari berapa. Lalu delegasi berikutnya datang menjumpai Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, anta kalimatullah, engkau kalimat Allah, engkau sangat istimewa di mata Allah. Apa jawabannya? Sama. Saya takut menghadap kepada Allah pada saat ini. Kenapa? Saya tidak pernah mendeklarasikan aku adalah anak Tuhan. Kenapa umatku memahami aku di belakang hari
Aku adalah anak Tuhan. Aku takut menghadap kepada Allah. Akhirnya delegasi manusia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, engkau Nabi terakhir. Khatamun Nubuwah wal Mursalin. Satu-satunya harapan kami hanya engkau. Menghadaplah kepada Allah. Kapan dimulainya rekapitulasi ini? Rekapitulasi perhitungan amal-amal ini. Apa kata Rasulullah? Memang akulah satu-satunya yang bisa menghadap kepada Allah pada hari yang amat dahsyat ini. Datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah dan dikabulkan permohonan Rasulullah. Tetapi umat yang paling pertama dihisab, direkapitulasi ialah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita betul-betul sangat bangga. Meskipun kita umat yang paling terakhir, manusia yang paling terakhir keturunannya Rasulullah. Dan dalam riwayat itu, orang yang paling terakhir, manusia paling terakhir itu adalah waladus Sin, anak Cina ya. Cina itu adalah manusia terakhir. Nabi pertama, Nabi Adam yang paling pertama. Datanglah pada Allah. Dan umat yang paling pertama dihisab, direkapitulasi, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan umat kita sekarang ini, umat manusia per 2 bulan lalu dalam perhitungan UNICEF PBB Bapak Ibu. Penduduk manusia di kolom bumi ini sudah berjumlah 8 miliar. Ya. 1,8 miliar diantaranya Muslim. Lebih-lebih 1/5 dari jumlah itu orang Islam. Nah kalau dijumlahkan Nabi Adam ke belakang, ngantri satu persatu meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surga. Umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama dihisab. Itulah kelebihan Nabi SAW. Jadi satu-satunya Nabi yang diungkapkan di dalam Al-Quran menggunakan, Allah menggunakan bentuk fi'il mudhari. Tensesnya itu present continuous tense. Nabi-nabi lain menggunakan fi'il madhi, bentuk masa lampau. Kita lihat ayat apa yang dibaca tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, itu fi'il mudhari. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dulu, sekarang dan akan datang, Allah dan para malaikatnya berselawat. Bukan saja itu, lanjutan ayatnya. Ada lebih 10 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya itu tinggal di awal kalimat. Satu-satunya ya ayyuhalladzina amanu muncul di pertengahan kalimat ayat. Ayat ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ada fi'il amr di situ. Instruction word. Wahai Nabi Muhammad, wahai orang beriman. Jadi kalau orang-orangnya enggak beriman jangan dipanggil. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan selawat istimewa. Jadi ini juga menguatkan kita ya bahwa komunikasi antara orang hidup dan orang mati itu tidak ada masalah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak berguna untuk hambanya. Kalau orang sudah mati, sudah enggak ada apa-apanya lagi. Ya. Lantas kita enggak usah berhubungan dengan orang mati, tidak usah ziarah kubur. Nah itu bertentangan dengan ayat ini. 14 abad Rasulullah wafat, tapi kita semuanya diperintahkan untuk bersilaturahim dengan Rasulullah. Gak mungkin perintah Allah itu
tidak ada manfaatnya. Kenapa Allah memerintahkan kita berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat 14 abad yang lampau? Pasti ada manfaatnya. Bukan hanya kita, malaikat pun juga sampai hari ini terus berselawat kepada Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan gak usah berselawat, gak usah berkomunikasi, gak usah ziarah kubur, itu tidak sejalan dengan ayat ini. Orang mati kan cuma pindah tempat aja. Manusia itu adalah makhluk atau wujud abadi. Diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Ada 3 wujud kan. Ada wujud azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Itulah Allah. Allah tidak pernah tidak ada, selalu ada. Tapi manusia pernah tidak ada, begitu menjadi ada, tidak akan pernah lagi berhenti menjadi manusia. Jadi manusia itu tidak pernah mati sebetulnya. Cuma pindah tempat aja, alam barzah. Tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Itulah teriakan-teriakan penghuni neraka dalam akhir surah An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikanlah aku jadi tanah. Daripada aku hidup dia abadikan di neraka ini. No way. Gak mungkin. Sekali jadi manusia tidak akan pernah jadi manusia. Jadi manusia itu tidak pernah mati. Yang hancur itu badannya, mungkin itu disebut mati. Tapi rohnya kemana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa roh itu mati? Kata siapa kalau roh itu sudah tidak aktif lagi? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, waladun salih yad'u lahu, menziarahi atau mendoakan orang yang sudah wafat itu. Itu adalah perintah hadis Nabi riwayat Muslim, hadis sahih. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 164. Surah An-Nisa, surah Al-Baqarah 151, Nisa 64. Itu jelas bahwa Rasulullah masih bisa berkomunikasi dengan orang hidupnya. Seperti hadis tadi, aku tahu siapa yang berselawat terhadapku. Aku akan tandai siapa dia. Bahkan kalau kita membaca selawat Nabi dengan syahdu seperti tadi, seperti yang saya pernah jelaskan, tradisi Nahdlatul Ulama itu, kenapa kalau kita berdiri, kenapa membaca selawat Badar itu berdiri? Karena yakin rohnya Rasulullah itu datang. Tadi kan ada doanya itu. Marhaban, selamat datang, welcome. Tadi, tolong al-badru alaina telah datang. Ya, bulan purnama di tengah-tengah kita. Saya tanya kepada Pak Yai kita, bahnya, Pak senior-seniornya NU. Ketika itu dulu saya masih Khatib Am, banyak pertanyaan. Pak, kenapa harus berdiri pada saat kita berselawat? Pak Kiai masih hidup, Kiai yang senior-senior itu. Apa jawabannya? Masa kepala negara datang, hadirin dimohon berdiri. Ini rohnya Rasulullah datang, masa tidak memberikan penghormatan? Maka itu kalau kita membaca nama-nama kode rahasianya Rasulullah SAW, maka itu rohnya Rasulullah datang di tempat itu. Apa kode rahasia kalau ingin memanggil rohnya Rasulullah? Kata beliau, itu diabadikan menjadi nama surah dalam Quran, yaitu Taha dan Yasin.
Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Taha itu nama lain dari Rasulullah. Yasin itu juga nama lain dari Rasulullah. Singkatan ya ulmunada, sin al-insan, yakni alif ma'rifah di situ Nabi Muhammad. Jadi ya Muhammad wal Qur'anil, innaka laminal rasulin, innaka laminal mursalin. Ya, jadi kalau kita membaca selawat seolah-olah kita merasa berjumpa Rasulullah, maka itu memang perlu kita menghayati. Di sinilah tasyahud ini, dalam tahiyat kita katakan, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Itu artinya. Pada saat kita membaca tasyahud, ada pernyataan komitmen keesaan Tuhan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu kita menunjuk, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya kita menunjuk, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah ungkapan yang paling puncak dalam salat itu. Berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, ditandai dengan penunjukan. Itu sunnah Rasulullah, itu ada hadisnya. Itu dalam kitab-kitab tasawuf ya, spiritual. Kalau kita nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, ada 3 tempat dalam salat itu mesti atau kita harus berusaha untuk khusyuk sebagai orang awam. Pertama, ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita membaca lam yang panjang itu, itulah kita berniat kan. Aku salat isya 4 rakaat karena Allah. Hilangkan semua makhluk yang hanya kita ingat Allahu Akbar. Pasrah, give up, angkat tangan tuh. Baru melipat tangan kayak mayat tuh. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan tempat kami memohon pertolongan. Ketika membaca iyyaka na'budu, sebelumnya itu ancang-ancang dulu. Hilangkan seluruh pikiran apapun selain hanya Allah. Dan yang ketiga, ketika kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah pada tahiyat. 3 tempat ini harus memuncakkan kehusyuannya kepada Allah. Kalau kita tidak bisa totalitas. Nah, itulah makna tasyahud di sini. Apa itu tasyahud? Tasyahud itu penyaksian. Kita akan bahas nanti. Tasyahud dari akar kata syahada yashhudu. Berarti menyaksikan. Dari akar kata ini membentuk kata syuhudun. Berarti hadir. Yaitu hadir menyaksikan keberadaan dan kehadiran Allah. Jadi itu tasyahud. Yang menjadi saksi atau biasa disebut syahid. Yang menjadi saksi atau syahid atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala ialah hati kita. Bukan mata kepala menyaksikan dia, tetapi hati kita. Itulah yang disebut anta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu di situ bukan mata kepala bagi orang awam. Tapi bagi orang khawas, gak ada bedanya mata kepala dan mata hati. Apapun yang dilihat oleh mata kepala, bagi orang yang mencapai puncak ma'rifahnya itu, semuanya yang dia lihat adalah Allah. Persis yang dikatakan dalam ayat, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau hanya akan menjumpai wajah Allah. Enggak ada wajah yang lain. Jadi bukan cuma hati yang mampu menjumpai, menyaksikan Allah, mata kepala pun bisa dalam pengertian yang tadi. Jadi wujudul wahdah, bukan lagi wujudul kathrah. Kalau kita masih menyaksikan ini banyak entitasnya. Ada tiang, ada lampu, ada karpet, ada mimbar, ada mihrab.
entitasnya ini, istiqlal ini, itu kita belum mencapai ma'rifah lebih tinggi. Tapi kalau kita sudah mengatakan yang aku lihat ini hanya satu, siapa? Istiqlal. Ketika kita bicara tentang istiqlal, lenyaplah tiang, karpet, mimbar, lampu. Semuanya itu adalah istiqlal. Jadi yang banyak itu yang satu itu, dan yang satu itu yang banyak itu. Al-wahda bil kathra, wal kathra bil wahda. The one in the manyness, the manyness in the one. Itulah kalau metafisika berbicara, satu sama dengan banyak itu bisa. Kalau fisika, satu nggak mungkin sama dengan banyak. Pasti beda kan. Tasyahud yaitu duduk setelah sujud kedua dan ketika membaca syahadat pada saat pembacaan asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat itu kita menunjuk pada ke depan kita. Hanya tangan kanan saja, jangan menunjuk tangan kirinya. Ada goyang-goyang itu tarekat itu. Kita menunjukkan telunjuk jari tangan kanan ke depan. Lawan dari syahid, penyaksian, ialah ghaibah. Ghaibah itu hilang, lenyap, tidak tampak. Jadi kalau kita salat itu, di ujung salat kita setelah melakukan kontemplasi, mendaki langit, maka syahid di situ. Kita menyaksikan, bukan lagi ghaibah. Lawan daripada syahid ialah gaib, berarti tidak hadir atau kosong. Yakni terhalangnya seseorang untuk menyaksikan kehadiran Allah dalam hatinya karena terhijab oleh berbagai hijab. Terhijab oleh alamul kathrah. Karena itu kalau ingin menyaksikan Tuhan, hilangkan yang al-kathrah menjadi al-wahdah. Baik hijab hitam, zulmani maupun hijab putih. Apa yang dimaksud hijab zulmani Bapak Ibu? Hijab itu artinya penghalang. Zulm itu gelap. Jadi dua macam penghalang. Dua macam hijab. Hijab-hijab zulmani itu ialah seperti zina, perampok, aborsi, memfitnah. Itu hijab zulmani. Saya yakin yang hadir di sini nggak ada lagi yang melakukan hijab zulmani. Tapi saya ragu apakah kita tidak melakukan hijab nurani. Apa yang dimaksud hijab nurani? Hijab nurani itu dicontohkan oleh ulama. Masih terselip di dalam hatinya sedikit kebanggaan pada saat ia dipuji. Itu hijab nurani. Jadi ukur diri kita Bapak Ibu. Selama kita masih menikmati ucapan terima kasih, ucapan pujian orang, berarti kita masih memiliki hijab nurani. Tapi kalau kita sudah mengungkapkan dalam batin kita, ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku. Dia salah alamat memuji. Mestinya yang harus dipuji itu adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukankah prestasi yang dipuji itu dari engkau? Jadi hijab zulmani, hijab nurani ini susah. Mengungkapkan kebajikan kepada orang lain itu hijab nurani. Karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itulah hakikat sebuah keikhlasan. Jika kita masih memamerkan kebaikan kita kepada orang lain, itu adalah hijab nurani. Jika yang hadir dalam hati seseorang itu adalah makhluk al-khalq, maka itu pada saat bertasyahud, tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah, jangan hadirkan makhluk, tapi hadirkan Sang Khalik dalam batinnya. Bukan Allah. Kalau itu kan tadi ya. Jika yang hadir dalam hati seseorang adalah makhluk al-Khalik, saya ulangi, adalah makhluk, adalah khalq, bukan Allah atau al-haq, maka itu disebut dengan gaibah. Mestinya kalau kita bertasyahud itu,
Allah itu sudah jelas. Tapi kalau Allah tidak hadir, maka itu namanya gaibah. Maka salat kita itu hampa. Jika yang hadir Allah atau al-haq, maka itulah yang disebut dengan syuhud. Jadi tasyahud itu mempersaksikan diri kita sedang salat atau kita menyaksikan Allah dalam mata batin. Ada dua golongan syuhud. Ashabul muraqabah dan ashabul musyahadah. Apa yang dimaksud ashabul muraqabah? Orang-orang yang melakukan kontemplasi disertai rasa takut kepada Allah. Muraqabah itu dia merasa disaksikan oleh Allah. Kalau ashabul musyahadah, dia sudah menyaksikan Allahnya. Jadi dia tidak lagi berada pada posisi disaksikan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau yang pertama itu masih makamnya adalah fa innahu yaraka. Engkau disaksikan oleh Allah. Jadi kesadaran kita pada waktu salat itu kita dipantau, dipelototin oleh Allah, itu disebut dengan ashabul muraqabah. Allah yang menyaksikan kita itu ashabul muraqabah. Tapi kalau kita sudah mampu menyaksikan Allah, kita sudah menjadi ashabul musyahadah. Ada dua golongan al-ghaib kebalikannya ini. Orang yang tidak menyaksikan apa-apa dan orang tidak merasa disaksikan juga oleh Tuhan. Maka itu adalah gaib. Tapi gaib ini juga terbagi dua. Ada gaibah tercelah, yakni menghilangkan Allah dalam jiwanya, lalu menghadirkan makhluk. Syuhudul khalq wa ghuyubul haq. Usahakan pada waktu kita salat, terutama di 3 tempat tadi Bapak Ibu, ketika takbiratul ihram, ketika membaca ya kana na'budu wa ya kana nasta'in, dan ketika membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, itu jangan sampai melakukan gaibah yang tercelah. Gaib yang tercelah yaitu menghilangkan Allah lalu memunculkan makhluk. Ingat mobilnya di luar, ingat makanannya, ingat segala macam di rumah. Itu gaibah. Gaib artinya menghilangkan Tuhan dalam salat. Tapi sebaliknya kalau menghadirkan Tuhan dalam salat, nah itu terbagi dua. Bisa menjadi ashabul muraqabah, kalau kita seperti disaksikan oleh Allah, bisa juga menjadi musyahadah, ashabul musyahadah kalau kita yang menyaksikan Allah. Ada gaib yang terpuji, yakni menghilangkan makhluk di dalam jiwanya dan menghadirkan Allah. Tadinya kita ingat makhluk, tapi begitu takbiratul ihram, maka hilang makhluk, muncul Allah. Jadi menggaibkan makhluk, mensyahadahkan Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian, makna syahadah malam ini. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita akan jelaskan apa makna salam. Kenapa harus ke kanan? Kenapa harus ke kiri? Kenapa yang fardu ke kanan? Kenapa yang sunat ke kiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas pada pertemuan kita akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.